Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan merintih, memanggil namamu saat kamu lakukan hal ini. Nah, jadi kita sering membahas bahwa jangan terlalu sering mengingat-ingat mantan ya. Karena ketika setiap saat waktu kita habiskan untuk membayangkan mantan, menghayalkan mantan, maka itu akan membuat kita menjadi susah untuk move on ya. Dan itu akan berpengaruh tuh kepada semua bagian kehidupan kita. Pekerjaan kita terganggu, pendidikan kita terganggu, bahkan ketika kita sedang ngobrol dengan teman dan sahabat jadi tidak nyambung tuh. Karena pikiran kita selalu melayang kepada mantan ya. Tetapi memang kalau kita menginginkan mantan kembali, yang harus kita maksimalkan adalah mengingat mantan saat kita berada pada puncak energi kita. Sehingga kita mengingat mantan itu akan memberikan pengaruh langsung kepada mantan. Saat kita ingat dia, saat itu dia langsung teringat kita, merintih, memanggil nama kita. Nah, bagaimana caranya dan kapan waktunya? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan dan kapan waktunya? Jadi kita akan berada pada puncak energi kita saat kita fokus, kita konsentrasi penuh, dan itu bisa terjadi saat kita mengingat mantan, memanggil nama mantan di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Jadi beda banget tuh. Kalau kita menghayalkan mantan ya, saat kita sedang santai-santai. Itu apa yang kita bayangkan itu tidak fokus ya. Kadang-kadang muncul mantan, kadang-kadang muncul artis, kadang-kadang kita sedang fokus ya, adik kita teriak, saudara kita memanggil dan seterusnya tadi. Nah, tetapi kalau itu kita lakukan di dalam doa-doa kita ya. Misal kita berdoa setiap selesai mengerjakan sholat fardu. Nah, kan orang melihat tuh kita sholat kemudian sedang berdoa. Tentu orang yang mau memanggil akan menunggu ya sampai selesai kita berdoa. Nah, begitu juga kalau kita awali dengan sholat ya. Kita sholat dulu. Nah, saat kita sholat itu kan kita sedang berada pada puncak kehusyukan kita. Fokus kita sholat. Kita konsentrasi, kita khusyuk. Nah, selesai sholat, kita masih berada dalam keadaan khusyuk tadi. Fokus, konsentrasi. Nah, itu kita berada pada puncak energi kita. Nah, yang seperti ini nih. Saat kita memikirkan sesuatu, saat kita memikirkan seseorang, saat kita memanggil seseorang, itu akan berpengaruh langsung kepada yang bersangkutan. Jadi pikiran manusia
itu dahsyatnya luar biasa. Pikiran manusia itu bisa menghasilkan energi yang amat sangat besar ya. Bahkan pikiran itu adalah doa. Iza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian sedang berangan-angan, maka perbanyaklah berangan-angan yang baik. Karena sesungguhnya ia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang sedang berangan-angan, itu sesungguhnya dia sedang berdoa. Ya, apalagi memang ketika dia membayangkan sesuatu itu di dalam doanya. Nah, saat kita menyebut nama mantan, ya, kita berdoa agar ia sadar, nah itu akan memberikan pengaruh langsung, energinya langsung sampai ya kepada mantan, dan itu akan membuatnya langsung teringat kepada kita, dia merintih memanggil nama kita. Kita sering juga membahas tuh, pikiran manusia itu kan bekerja seperti halnya wifi. Dia terhubung dengan orang yang kita pikirkan, ya. Itu penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University. Terhubung, dan dia memahami bahwa kita yang sedang memikirkan dia karena dia punya intuisi. Dia paham, nah maka itu yang akan langsung membuat dia teringat. Langsung akan membuat dia refleks memanggil nama kita. Jadi semakin besar kan energi yang kita pancarkan kepada dia, ya, semakin tidak terkendali itu respon dia. Kalau energinya kecil ya dia paling ingat saja. Tetapi ketika energinya besar, ya, dia semakin sulit untuk mengendalikan refleksnya. Tiba-tiba dia memanggil nama kita. Padahal dia sedang di samping orang ketiga dan seterusnya. Kan kaget loh kok tiba-tiba menyebut nama kita. Nah, ya jadi ketika kita memanggil mantan, menghayalkan mantan, membayangkan agar mantan sadar. Saat kita menyebut nama dia, kita berdoa agar dia sadar, itu kan kita biasanya akan langsung terbayang wajahnya. Langsung terbayang saat dia sedang bersama kita. Dan kita sedang berada pada puncak energi kita karena kita sedang khusyuk, sedang fokus, sedang konsentrasi. Dan energi itu memancar kepada mantan menerima energi itu dan memahami dengan intuisinya. Nah, kalau itu terus kita lakukan melalui doa-doa kita, ya, dan juga sempatkan berdoa sebelum tidur tuh. Setelah kita baca doa mau tidur, nah kita sempatkan 5 menit juga untuk berdoa yang sama, maka insya Allah, ya, semoga mantan akan ke mimpi-mimpi kita. Semakin sering dia teringat kita, semakin sering dia bermimpi ketemu kita. Semoga itu akan mempercepat dia untuk sadar kembali kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.